Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah ibu-ibu dan para muslimah yang berada di rumah, ternyata seminggu itu tidak terasa ya. Perasaan baru kemarin lihat wajah-wajah ini yang di depan, ada yang baru, ada yang lama. Ini baru, ada yang lama. Saya sudah duduk lagi di kursi ini. Aduh, berarti seminggu itu sangat tidak terasa. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, nanti tiba-tiba sebulan. Sudah sebulan, 2 bulan. Sudah 2 bulan, 3 bulan. Berarti begitu cepat. Baru kemarin kita ini mendengar, melihat mercon tahun baru, malam tahun baru. Berarti malam tanggal 1 Januari 2013. Sekarang sudah bulan Februari lagi. Subhanallah. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Iltanim khomsan qobla khomsin. Berjaga-jagalah, berhati-hatilah sebelum datang 5 perkara. Jadi bagi yang masih muda mumpung belum tua, yang masih hidup sebelum mati, yang waktunya senggang sebelum sibuk. Memang ada gitu waktu sibuk? Ada. Nanti kalau buat melahirkan sibuk. Terus ibu-ibu kalau punya cucu sibuk. Jadi mumpung lagi leluasa waktu. Sabda Rasulullah pasti benar. Sebelum miskin, berarti sekarang lagi kaya, ada uang untuk ongkos. Nanti ada saatnya nggak punya ongkos, buat makan aja nggak ada. Apalagi satu lagi, mumpung sehat sebelum sakit. Emang kita akan sakit? Kalau Allah menakdirkan sakit, bisa sakit. Ini sekarang aji mumpung. Mumpung sehat, mumpung ada kesempatan, mumpung muda, mumpung ada ongkos tadi. Terus mumpung hidup. Nah kalau sudah mati nggak bisa. Atau sudah sangat sakit parah juga tidak bisa. Oh bisa kok mendengarkan di radio. Kalau di radio dapatnya ilmu, dapat perubahan dengan izin Allah. Tapi kalau pergi ke tempat majelis ilmu, dapat doa para malaikat. Itu bedanya. Ya, jadi ada dilebihkan oleh Allah kalau di sebuah majelis. Makanya godaannya berat datang ke majelis ilmu. Karena kalau di rumah bisa sambil gogoleran. Ketika gogoleran, bismika Allahumma ahya. Radio nyala, ibu merem kan gitu. Itu bedanya. Kalau di sini kan setidaknya ada malu. Kalau duduk di sini tidur kan malu sama teman sebelah. Nah, tapi bukan berarti yang mendengarkan di rumah buruk, tidak. Allah Maha Adil. Kondisi masing-masing berbeda-beda. Ada yang harus sambil jualan di pasar baru, itu senang katanya kalau di sini disapa. Ibu-ibu yang di pasar baru sambil dengerin ya, sambil ngaladangan ini mukena. Terus yang di rumah sakit katanya ini mendengarkan siang-siang. Yang sedang nungguin yang mules mau melahirkan, ada sambil dengerin sambil gitu ya. Baik yang nunggu maupun yang melahirkannya. Ini untuk para bidan, para pendengar yang di rumah yang sedang menunggu yang melahirkan. Itu pasien yang teriak-teriak, daripada teriak-teriak dibacain surat-surat pendek. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Fatimah mules. Di sampingnya ada para istrinya, Ummu Salamah dengan Zainab. Nah, ketika Fatimahnya mulas itu dibacakan surat Al-Falaq, surat
An-Nas dan surat ayat kursi. Kalau dari sekarang dibaca gimana? Nanti melahirkan. Coba kalau dipahami ayatnya di situ bahwa semua ada dalam kuasa Allah. Nah, ini yang sedang mau melahirkan, yang nolong, yang sedang mules, bacakan itu. Ya, para pendengar sekalian, alhamdulillah. Jadi ini mudah-mudahan istiqomahnya kita belajar lewat radio, kemudian datang. Ini bagian dari syukur kita terhadap usia yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang cinta. Kenapa dibahasnya tentang cinta? Ada kaitannya dengan bulan Februari yang sudah berlalu. Ya kan, nggak bisa dipungkiri ya. Nah, itu tahun baru dulu, biar matching gitu ya. Jadi nggak bisa kita lari dari kenyataan bahwa saudara-saudara kita yang KTP-nya Islam, bahkan mungkin adik kita sendiri, kakak kita sendiri, tetangga kita sendiri, kita belum mampu berbuat apa-apa. Sekarang paling mampunya menguatkan diri kita supaya kita bisa memaknai apa itu cinta, apa itu pinky. Kan 14 Februari kemarin pada serba pink nggak? Ini ada yang pakai baju pink sekarang? Ini agak pink sedikit. Nah itu nggak ada hubungannya ya warna dengan itu. Tapi kita baru lewat, kita mari tafakuri tentang cinta. Karena memang kalau bicara tentang cinta, cinta itu ibarat garam ya. Jadi kalau makanan tanpa garam itu nggak enak. Bahkan seseorang yang tidak ada rasa cinta itu bisa mati. Saya bacain ya. Ini kata Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi mengatakan begini, cinta adalah sebuah samudra yang kedalamannya tak terukur. Susah untuk mengukurnya. Cintamu kepadaku berapa persen? Susah. Cintamu kepadaku berapa persen? Aku mencintaimu gak bisa diukur. Kalau beras bisa diukur sekian kilo, tapi namanya cinta tidak bisa terukur. Cinta tak dapat ditemukan dalam belajar. Jadi yang gak belajar pun dia bisa tahu ini cinta. Ya Pak ya? Iya. Tidak bisa ditemukan dalam belajar dan ilmu pengetahuan, bahkan buku-buku dan lembaran-lembaran halaman. Karena itu kan rasa. Apapun yang orang bicarakan itu bukanlah jalan para pecinta. Apapun yang kau katakan atau dengar adalah kulitnya. Jadi yang terdalam hati cinta itu nggak bisa diuntaikan dengan kata-kata. Oh benar ya. Nah, jadi intisari cinta, ini kata Jalaluddin Rumi bukan kata saya. Intisari cinta adalah misteri, emang misteri yang tak dapat kau buka. Cukuplah berapa banyak lagi kau akan lengketkan kata-kata di lidahmu. Cinta memiliki banyak pernyataan melampaui pembicaraan. Makanya kita yang bicarakan ini tidak akan bisa mewakili. Subhanallah ya. Para pendengar, ibu dan abah sekalian, selamat bagi yang diselamatkan oleh Allah. Tidak ikut-ikutan 14 Februari ikut-ikutan mikir gimana malam itu bisa membuktikan cinta kepada titik-titik. Alhamdulillah ya. Jadi kita tidak masuk ke dalamnya, tapi ternyata saudara-saudara kita masih terbawa. Bahkan di antara mungkin anak-anak kita atau keponakan, tetangga kita yang ketika malam itu karena terhipnotis, terpengaruh oleh teman-temannya, sehingga itu sudah menjadi tren. Jadi kalau nggak ikutan tuh nggak gaul. Sampai kan itu bunga tuh laku katanya di Wastu Kencana, ya kan? Bunga mawar, mawarnya yang pink emang yang laku, tapi mungkin beda-beda. Subhanallah, innalillahi ya. Terus bunga pink, terus apalagi aku punya kue-kue yang gitu. Bahkan mereka sampai berani berbuat maksiat karena terbawa. Nah ini kan realita ya. Yang mereka itu mayoritas adalah umat Islam, dan bahkan bisa jadi keluarganya adalah keluarga yang mengerti agama.
apalagi yang tidak mengerti. Mudah-mudahan untuk tahun depan mulai berkurang minimal. Ya syukur-syukur kalau bisa berhenti. Jangan sampai kita yang tidak sama sekali melakukan malah terbawa. Nah sekarang kalau berbicara cinta, tadi kata Jalaluddin Rumi, memang semuanya punya rasa itu. Ini bukti cinta ya, ada tisu. Ya. Ibu dan akhwat sekalian, padahal yang kita cita-citakan ya, kalaupun kita mencintai seseorang, jangan lepas dari cinta kepada Allah. Karena kalau tidak ada kaitannya cinta kepada seseorang karena Allah, nanti itu akan terjerumus ke dalam maksiat. Termasuk seorang ibu yang mencintai anaknya, kalau nggak dikaitkan kepada Allah, maka itu akan melupakan mana rambu-rambu kebenaran, mana rambu-rambu kesalahan. Seperti seorang ibu, contohnya, seorang ibu harus cinta kepada anaknya, tapi kalau dia tidak dibungkus dengan rasa cinta kepada Allah, maka seorang ibu bisa melabrak. Ada seorang ibu saking cintanya kepada anaknya, anaknya itu ikut idola cilik. Tahu idola cilik? Idola cilik yang itu. Saking cintanya kepada anaknya, suaranya bagus, ingin anaknya itu terkenal, sukses, diantarlah oleh ibunya. Dan ketika diantar itu kan dari mulai pemilihan tuh, persaringan itu, kan itu harus diantarin sama ibunya. Dan sekali waktu diantarlah anaknya sholat duhur. Kemudian udah sholat tuh karena tanggung, anaknya gak mau ditinggalin sama ibunya, ditungguin, udah ditungguin sampai asar, sampai maghrib. Apa coba yang terjadi? Meninggalkan sholat karena cinta kepada anak. Berarti itu cinta kepada anak itu melampaui cintanya kepada Allah, sampai melanggar perintah Allah, melanggar meninggalkan sholat. Fotokopiannya. Nah itu di situ ada tentang cinta di fotokopian. Cinta itu adanya di hati, ada kaitannya dengan keikhlasan. Baik, teruskan. Ini kalau yang di rumah lagi ngapain? Ya kita teruskan tentang cinta ya. Yang akan kita bahas cinta saat ini adalah cinta yang ada di Quran. Di surat Ali Imran ayat 14. Surat Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Jadi cinta yang pertama yang akan kita bahas adalah cinta kepada lain jenis. Laki-laki mencintai wanita, wanita mencintai laki-laki. Ada wanita mencintai wanita, laki-laki mencintai laki-laki, ada. Tapi ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Nah sekarang kenapa ya yang pertama itu cinta kepada lawan jenis? Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tidaklah kutinggalkan fitnah yang paling berat untuk kaum Adam kecuali wanita. Jadi ini untuk para laki-laki mungkin ya hati-hati. Tapi kan kalau laki-laki cinta kepada wanita, pasti wanita juga cinta kepada laki-laki. Jadi itu memang pasangan. Cuma di sini yang tidak pernah jatuh cinta, itu harus diperiksa ya. Berarti ada yang tidak normal di situ ya. Karena cinta itu kan rasa di sini. Lempeng gitu nggak ada, itu perlu dipertanyakan. Tadi kata Jalaluddin Rumi luar biasa gitu ya. Nah sehingga kalau ada laki-laki yang cinta kepada perempuan gitu ya, subhanallah, kalau tidak hati-hati maka itu akan menjadi fitnah. Tapi ada orang yang awalnya karena cinta kepada manusia menemukan cinta Allah, oh paling senang. Ada yang pernah nonton film Cinta Zulekha yang 35 episode. Kemarin saya perjalanan ke Cijulang, ke Ciamis,
memerlukan waktu 8 jam 7 jam karena perjalanannya agak macet. Bawa kaset, ada yang ngasih kaset. Kasetnya tuh adalah film cinta Yusuf dan Zulaikha. Rame ya. Tapi di situ saya belajar gitu, subhanallah ya, betapa Allah maha pembulat balik hati. Jadi mau ujungnya aja ya yang diceritain, karena kalau dari awal nggak akan selesai. Jadi yang namanya rasa itu memang Allah yang memberi. Iya, kan kalau nggak menggerakkan enggak. Kenapa Zulaikha itu cinta kepada Yusuf? Ternyata Yusuf itu memang dari kecil itu diurus oleh Zulaikha. Jadi di film itu Zulaikha itu sesepuh lebih tua daripada Yusuf. Jadi pas ketemu dengan Yusuf itu masih kecil. Dari kecil itu kan kalau jika pigelisan kan udah kelihatan ya. Jadi kita pikas sepun. Dari awal itu sudah pas masuk itu udah halus, udah sopan, karena memang Nabi Yusuf ini dibesarkan oleh seorang ayah yang utusan Allah. Jadi Nabi Yusuf ini dibesarkan oleh seorang ayah namanya Yakub, dididik ilmu agama, bagaimana mengenal Allah dari sejak lahir, dari sejak kecil. Ditambah lagi ibunya kan meninggal tuh dari sejak kecil, jadi sangat disayang. Kalau yang disayang itu berarti lebih kan pendidikan dari ayahnya. Jadi bayangkan, udah secara fisik dari kecil udah indah, terus akhlaknya juga mulia, terus mantap lagi tauhidnya dari sejak kecil. Kulunuk kalau bahasa Sunda ya, datang ke istana, kemudian oleh Zulaikha itu jadi anak angkat, setiap hari ketemu. Namanya cinta ya, walaupun itu pantasnya teh emak ke anak ternyata. Jadi kalau sekarang ada film-film di Indonesia yang laki-lakinya muda, perempuannya tua, jadi ada contohnya dari Zulaikha. Kepanjangan jadi nanti ujungnya ya, bagaimana cinta gitu. Nah di situ kan ada contoh nih, cinta seorang laki-laki, cinta seorang perempuan, yang itu di situ jadi ujian untuk dua insan. Nah ketika mulailah di situ kan lihat, makanya hati-hati awat yang sering melihat-lihat. Makanya bener, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, itu benar. Jadi di Quran itu jagalah pandanganmu kan gitu. Wahai kaum mukminah, wahai orang beriman yang laki-laki, tundukkan pandangan, jangan terlalu sering melihat wanita cantik. Dan perempuan juga sama, jangan terlalu sering melihat laki-laki ganteng. Iya, hati-hati. Yang nenek-nenek Zulaikha sudah sepuh loh. Maksudnya belum sepuh sekali dibandingkan dengan Yusuf. Jadi pas di filmnya itu dilihatin, oh beda, karena Zulaikha udah jadi istri raja. Jadi kan udah dalam keadaan dewasa. Kalau Yusufnya masih anak-anak. Lama-lama kan besar remaja, makin berkembang, nama cakep, nama tampan. Kemudian Zulaikha kan nambah ini juga, nambah usia. Tapi ternyata yang namanya cinta tetap tertanam di hati. Tahu nggak? Dalam filmnya ya. Jadi selama bertahun-tahun itu, ketika sudah terjadi fitnah kan waktu itu, Yusufnya masuk penjara sekian puluh tahun, itu dipisahkan. Jadi Zulaikha berpisah. Tapi ternyata Zulaikha selama hidupnya tetap menyimpan cinta dan rindu. Jadi sampai saking cintanya itu sampai buta. Jadi setiap ingat Yusuf teh nangis. Yusuf gitu katanya. Hati-hati ya awat ya, Yusuf. Saya perhatiin itu, aduh ternyata perempuan tuh ada yang seperti itu ya. Bayangkan orang yang dilanda cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Yang Nabi Yusufnya itu kan sudah menikah, udah punya anak, dia belum tahu katanya. Jadi disangkanya Yusuf masih sendiri. Dari kejauhan cinta masing-masing. Nah, ini dalam filmnya ya. Nah terus pas ternyata betapa tersiksanya seorang perempuan yang dilanda cinta.
sampai sama dayang-dayangnya itu kan udah meninggal kalau nggak salah ini suaminya, jadi kan tinggal sendiri itu, tapi masih ingat ke Yusuf. Sampai buta lagi di jalan, Yusuf gitu aja, kapan aku bertemu denganmu? Sampai seperti orang gila. Hati-hati yang jatuh cinta terlalu bisa gila. Itu sampai kata pendamping, ini kau Zulaiha masih gimana katanya? Kan udah nggak tahu Yusuf di mana. Kenapa engkau masih jatuh cinta sama Yusuf? Engkau menambah buta, nambah keriput. Udah lupakan aja Yusuf. Kata biasa kuricak-kuricaknya ya di istana. Apa jawab Zulaiha? Engkau tidak merasakan hatiku. Wes. Aduh, ini seru. 8 jam itu nggak kenyang saya lihat. Allahu Akbar, benar berarti perempuan tuh yang jatuh cinta kayak begitu. Allahu Akbar. Ya udah ajalah bersih kan. Ini saya ambil sisi positifnya ya. Jadi betapa yang namanya cinta kalau tidak didasari iman akan menderita. Nah saat itu Zulaiha belum menemukan tauhid, jadi masih menyembah dewa. Tetapi ketika melihat Yusuf itu sudah bertauhid. Dia bertanya-tanya, ada apa dengan Yusuf? Kok Yusuf itu bisa orangnya itu tenang, walaupun difitnah masuk penjara, dia menikmati. Bahkan digoda oleh aku sekalipun tidak mau gitu. Padahal kurang apa cantiknya aku, kata Zulaiha. Udah kaya, terhormat, tapi Yusuf berarti Yusuf punya Tuhan. Tidak seperti Tuhan saya, kata Zulaiha. Zulaiha itu Tuhannya dewa pada zaman itu. Nah, singkat cerita ya, apa namanya? Nanti diteruskan ya. Ya kan, sekarang baru cerita tentang perempuan kan. Betapa cinta syahwat di situ yang tidak didasari dengan rasa takut kepada Allah akan membuat seseorang menderita. Dan kalau nggak segera, maka dia akan menjadi orang gila. Terserah mau gila, jangan. Zinalinnas hubu syahwat minan nisa. Yang kedua adalah cinta kepada anak. Kepada anak hati-hati. Kalau kurang hati-hati itu bisa melanggar seperti tadi. Tapi cinta kepada anak harus ada. Karena kita mendidik anak tidak ada cinta nanti akan kasar. Bahkan mendidik anak harus dengan cinta. Rasulullah SAW sangat cinta kepada putrinya. Tapi itu dibungkus dengan cinta karena Allah. Itu Rasulullah SAW sudah menikah, anaknya itu masih kalau pulang dari mana itu ketuk-ketuk Ali, Fatimah, juga rumahnya manggilnya Fat mungkin ya. Ali, ayo enggak orang gitunya. Itu tuh padahal sudah menikah. Itu membuktikan bahwa seorang ayah itu menyimpan cinta kepada putrinya. Bahkan ketika akan wafatkan Rasul itu, saking cintanya kepada Fatimah dipanggil Fatimah. Dipanggilnya apa? Pas pertama dipanggil Fatimah menangis karena kata Rasulullah, ayahmu sebentar lagi akan kembali kepada Allah. Nangis. Tapi sekali lagi dipanggil lagi, ternyata senyum-senyum Fatimah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, yang pertama kali menyusuku adalah engkau. Gitu ya. Nah itu berarti kan cinta. Subhanallah. Jadi itu ada cinta, tapi cintanya untuk apa? Cinta karena Allah di situ. Wah cintanya udah berapa? Itu Syekh Hasan Al-Banna, ada bukunya saya baca. Yang menulis itu adalah anaknya. Jadi Hasan Al-Banna ini pejuang ya. Pejuang yang luar biasa, ikhwanul muslimin. Kita ambil sisi baik-baiknya. Nah ternyata beliau itu sangat cinta kepada putrinya. Putri pertama yang mendampingi, yang mengatur jadwal, mengatur ini ayahnya kapan mau perang, ayahnya kapan mau pergi berdakwah, kapan mau ini acara ini yang mengatur adalah anaknya. Kita senang ya Bu ya, kalau yang mengatur jadwal kita itu anak, mudah-mudahan. Jadi langsung anak, karena itu ada ikatan batin. Sampai anaknya itu kalau cerita di buku itu bukan membanggakan ya, kagum dengan ayahnya. Sampai bagaimana lahir batin itu ingin berjuang bersama-sama membela agama Allah. Itu karena ada cinta.
Tapi ada yang tadi, cinta yang membuat jauh dari Allah, itu yang berbahaya. Nah, yang ketiga, cinta kepada qanatiril muqantarati. Yang tadi perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Nah, ini sindiran untuk para pengusaha yang rumahnya sudah banyak. Di Jakarta ada, di Bandung ada villa. Udah villa itu, Ahwat di sini berdesak-desakan, kontrak mahal. Sementara villanya itu berapa harganya? 2 miliar. Yang ninggalin siapa? Pembantu satu. Dia menikmatinya hanya setahun sekali, itu juga kadang-kadang cuma lewat. Belum kata santri itu, mohon berulang gitu ya. Tapi karena mungkin kurang gitu ya, kurang rasa cintanya di situ, bahkan lebih cinta kepada rumahnya. Atau mohon maaf kalau ada yang punya mobil sampai mencacar, padahal itu tidak perlu, kecuali kalau memang itu perlu untuk dakwah, untuk perang, karena memang diperlukan kendaraan yang bagus, yang kuat, yaitu lainnya. Tapi kalau itu udah di luar kebutuhan, bahkan dia hanya karena cinta. Awak juga sama ya, yang bajunya penuh di kamar. Baju untuk keundangan ada 20 pasang, baju untuk tidur 10 pasang, ciput sampai ada 5.000 pasang misalnya. Atau ada sendal koleksi dari yang tren zaman sekarang, ada sampai raknya itu naik ke atas. Jadi amat alhamdulillah cuma 3 pasangnya, yang satu warna hitam, yang satu warna putih, yang satu warna coklat. Jadi bisa kemana-mana. Allahu Akbar. Nah, banyak yang lebih banyak cinta kepada harta. Ini harta ini secara umum ya. Tapi kalau dia banyak sesuai dengan kebutuhan, itu tidak termasuk ya. Terus minaz zahabi wal fiddah wal khayl. Nah, ini kendaraan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Nah, saya akan kembali ke cinta Zulaikha ya. Karena kelihatannya itu yang lebih menarik ya. Pas ujungnya apa yang terjadi? Ketika Zulaikha sudah dalam keadaan buta, saking menangis terus, dilanda cinta kepada Yusuf. Ternyata Yusuf sudah berkeluarga, sudah punya anak. Tetap dia masih mikir ingin ketemu dengan Yusuf. Ya, pokoknya dalam ceritanya ternyata Yusuf itu kan dia jadi bendahara. Jadi bendahara negara yang dipercaya, yang bijak, yang santun, dan itu mulai berdakwah, mengajarkan tentang Tuhan. Ternyata nggak mudah Nabi Yusuf untuk menyampaikan bahwa dewa-dewa itu bukan Tuhan. Jadi itu perang, sampai pernah perang pertumpahan darah, karena memang mereka nggak mau meninggalkan agama nenek moyang. Jadi ternyata itu yang mendakwahkan, bukan mendakwahkan, yang mengajak orang untuk menyembah dewa teh eta perempuan gitu. Memang perempuan teh lucu gitu ya. Jadi perempuan ada kayak nenek sihir gitu, pakai di depannya tuh ada api-api, ya dewa gitu ya. Jadi itu yang laki-laki, yang pasukan-pasukannya mana teh orang baru kiainya gitu ya. Jadi wah itu perang tuh di situ. Jadi sudah mulai Nabi Yusuf mendakwahkan tauhid, dan tidak semua menerima. Banyak yang menerima, tapi banyak. Saya belajar di situ betapa mahalnya hidayah. Walaupun orang dapat dakwah pada saat itu dari Nabi Yusuf, banyak yang tidak mau. Apalagi ego. Ini kan aku sudah selamat nih, sudah nyaman dengan ini, dengan menyembah dewa. Nah, pas ujungnya sekarang mana cinta yang karena Allah ya. Nah, pokoknya singkat cerita, tahu Zulaikha itu bahwa Yusuf itu akan berkunjung ke masyarakat. Jadi Zulaikha itu pun pengen ketemu, pokoknya ingin melihat saja. Kata ini kulicak-kulicaknya teh, bukankah engkau sudah buta? Apakah bisa melihat? Hati yang penuh cinta akan tetap bisa melihat Yusuf. Angar lah itu ya.
Aduh, dasar cinta ya. Jadi cinta itu tidak terhalang karena buta ya, tetap bisa melihat wajah Yusuf. Padahal udah lama gak ketemu kan. Nah, cerita aja. Pokoknya berkunjung ke masyarakat, wah dieluk-elukan, Yusuf, Yusuf. Biasa naik roda itu ya, naik roda kalau dulu pedatinya gitu. Nah, biasalah film kan. Nah, kan udah tua, udah bawa itu gitu. Yusuf, teriak itu Zulaiha. Teng-teng, langsung Nabi Yusuf ya. Perasaan kenal katanya gitu ya. Terus udah perasaan kenal gitu. Dan ditanya sama istrinya, ada apa Kang? Barang gitu. Ini ramai itunya. Terus kata Kang Yusufnya, aku pernah mengenal dia. Siapa dia? Oh, pokoknya terus lah ceritanya Zulaiha yang pernah dulu ketemu di kerajaan gitu. Atau gimana kalau dipertemukan? Aduh, ini wanita solihah ya. Jadi kayak nggak cemburu itu istrinya ya. Padahal kayaknya cemburu aslinya ya. Ya sudah aja lah. Pokoknya ceritanya cerita ternyata Allah pertemukan, dan dalam pertemuan itu dalam keadaan sudah sepuh. Nah, Nabi Yusuf bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Ini Zulaiha menyimpan cinta sekian lama. Allah memberikan wahyu kepada Yusuf, tikahlah katanya gitu. Sudah begitu ketika mau menikahi Zulaiha, apa kata Zulaiha? Gak tahu nyimpan cinta atau memang gimana ya? Jawabannya apa coba? Kenapa engkau mau menikahiku ketika aku sudah tua seperti ini? Harusnya kan dulu. Jadi kata Zulaiha, aku tidak menerima, menolak dulu. Rupanya Zulaiha pada saat itu sedang cinta-cintanya kepada Allah. Jadi baru menemukan bahwa dewa itu nggak ada. Ketika dia sendirian, gak ada siapa-siapa di rumah yang istana yang besar, udah sepi, dia tinggal sendiri. Nah, di situ dia terbuka hatinya. Ternyata aku letih mencintai Yusuf, tapi aku ingin Tuhannya Yusuf. Jadi ketika ada berhala-berhala yang biasa disembah, dilemparin sama dia. Ini dewa yang ini mungkin ya, tapi aku ingin Tuhannya Yusuf. Mereka ada pundung, berenya kelamaan. Tapi Allah masih memberikan itu ya hidayah. Jadi ketemu dengan Yusuf itu sudah menemukan Tuhan. Jadi udah tua gitu. Nah udah aja udah itu. Jadi menolak dulu. Aku akan berpikir, wah Yusuf, sekarang Yusuf yang menunggu Zulaiha. Gantian deh. Tapi Zulaiha menunggunya sekian puluh tahun. Kalau Yusuf cuma berapa tahun? Cuma sebentar ya. Jadi terus, dan di situ bicara, aku tidak mau cintaku kepada Allah. Nanti di ronggakku ini ada dua cinta, kata Zulaiha. Sampai begitu ya. Padahal kan udah lama menunggu ya. Tapi kalau Allah sudah menanamkan cinta kepada Allah, kepada hambanya, itu tidak mau. Aku takut katanya. Kalau cintaku kepada Yusuf saat ini membuat aku nanti jadi menduakan engkau ya Allah. Jering, aduh. Jadi nanti begitu ya Ahmad ya. Menolak ikhwan, aku tidak mau cintaku mendua gitu ya. Terus jangan. Aduh, jadi lupa lagi filmnya gimana. Nah jadi di situ subhanallah ya ayat cerita. Jadi penolakan. Tapi Yusuf yakin, nanya ke istrinya, wahai istriku gimana pendapatmu? Kata istrinya, kalau memang itu perintah Allah, itu harus dilakukan. Jadi Yusuf tetap menunggu karena itu wahyu dari Allah. Jadi Yusuf memilih Zulaiha sudah tua itu bukan karena keinginan dirinya, tapi karena perintah Allah. Bayangkan udah nenek-nenek udah tua. Nah singkat cerita, nanya lagi kepada ya Allah harus bagaimana saya? Allahu Akbar, ibu-ibu dan Ahmad, kalau Allah mau merubah seseorang,
Jadi Zulaiha udah menemukan siapa Tuhannya. Tapi Zulaiha tetap minta sama Allah, ya Allah jangan biarkan aku menolak karena nafsuku juga, katanya gitu. Aku kan tetap harus karena Engkau, apa yang terbaik menurutmu. Nah dari situ Zulaiha itu oleh Allah dirubah. Tadinya nenek-nenek jadi muda lagi, cantik, jadi luar biasa ketika dilihat sama Yusuf. Mungkin gitu. Aduh, dasar film rame. Jadi subhanallah ternyata di situ. Aduh, kalau memang benar itu terjadi, walau alam kami Qur'annya tidak sedetail itu ya. Ini mah sutradara jika nambah nama. Cuma kita ambil hikmah. Kalau memang itu terjadi, yang tadinya karena cinta membara, karena nafsu yang tidak didasari iman, membuat dia cepat tua kan. Sekarang dia sudah menemukan siapa Tuhannya. Kan berarti ada kelapangan hati di situ, bahwa aku mencintai Engkau ternyata lebih nikmat daripada mencintai manusia yang membuat tersiksa. Jadi menemukan cinta Allah di situ membuat orang lebih lapang. Kan bisa gitu, bukan berarti di simsalabim kadabrak langsung muda, bukan. Karena buah dari hati. Nah di situ jadi berubah jadi muda, subhanallah. Udah itu apa? Pokoknya ceritanya menikah. Jadi ketika dia menerima cintanya Yusuf di situ, kata Zulaiha, aku menerima cinta Yusuf karena Allah. Jadi bukan karena nafsu seperti dulu lagi, tapi ini semua karena perintah Allah. Gitu. Itu zuyina linnas hubus syahwat. Kapan seseorang ketika dilanda cinta karena nafsu ternyata menderita. Kapan seseorang ketika ditanamkan cinta tapi membuat seseorang dekat sama Allah. Kalaupun mencintai seseorang semata-mata karena Allah, tidak mau hatinya itu terbagi. Tapi itu beda porsi, beda. Sampai di situ subhanallah saya belajar, oh iya, berarti cinta itu memang harus dibungkus dengan cinta karena Allah. Nah baik para pemirsa yang berada di rumah, itulah cerita yang singkatnya ya. Jadi sekarang harus gimana ya? Harus gimana? Baiklah, akhwat sekalian, diawali dari cinta yang seperti itu. Mudah-mudahan menghantarkan kita bahwa yang kita buru itu ternyata bukan cinta manusia. Walaupun jalannya ada yang dari cinta manusia dulu, ada yang harus kemana-mana dulu. Bahkan saya belajar dari sini bahwa kita tidak bisa menuduh orang buruk. Barangkali ada di antara teman-teman kita yang pernah berzina atau mendekati zina, bahkan dia pengganggu laki-laki sehingga membuat tergelincir, tapi ada suatu saat dia ada penyesalan. Nah kita tidak bisa menuduh orang. Saya paham ya? Jangan merasa kita suci, orang lain yang pernah tergelincir itu hina, tidak. Bisa jadi orang sehina seperti Zulaiha yang dicemoohin kan, dihinakan, ternyata ujungnya menjadi pecinta Allah yang luar biasa. Nah sekarang kita yang taat dari awal, jangan merasa sudah mulia. Bisa jadi ketika kita meremehkan orang yang pernah berbuat dosa, kemudian dia taubat, tapi kita masih menganggap remeh kepadanya, justru kita nanti yang dihinakan oleh Allah. Makanya benar yang disebutkan di hikam itu, orang yang berbuat maksiat kemudian dia bertaubat itu jauh lebih dicintai Allah daripada orang yang taat tapi tidak merasa salah. Itu dengan karena kesombongannya. Tapi bukan berarti akhwat nanti udah kalau begitu saya pulang dari sini mau mengubar cinta misalnya. Nah itu juga salah. Nanti gimana kalau nggak sempat taubat ya? Atau nanti kalau nggak sempat berubah gimana? Nauzubillah. Kalau yang udah dijaga sama Allah dari kecil, memang tidak mau kita ini tergelincir karena cinta yang membuat lupa kepada Allah, sudah jaga itu. Justru bahkan orang-orang solih yang dijaga oleh Allah dari sejak kecil itu lebih kuat. Nah baik, nah ibu-ibu, akhwat semuanya. Jadi sekarang gimana selanjutnya setelah cerita Zulaiha? Kan untuk menemukan cinta Allah, untuk menjadi orang yang dicintai Allah, jalannya beda-beda. Tidak semua jalannya harus seperti Zulaiha ya. Kasihan nanti pada buta semua. Ya jalannya ada dengan jalan yang mudah. Nah ini saya tulis di sini ada
Orang yang sudah klimaks mendapatkan cinta atau cinta kepada Allah, menurut Ibu Sina ada 5. Ini mudah nih, tadi di jalan dibahas, kayaknya gampang tapi susah. Ada 5. 1, selalu bergembira dan mudah tersenyum kalau bertemu dengan sesama. Mudah senyum. Tapi nggak mudah kan? Kalau yang hatinya sempit, hatinya penuh buruk sangka ke orang, nggak bisa senyum. Sudah nama dia mah jahat, nggak bisa senyum. Makanya orang-orang yang bersih hati itulah yang bisa selalu tersenyum dalam kondisi pahit. Ini kata Ibu Sina. Jadi sekarang tidak usah nunggu seperti Siti Zulaiha ya. Jadi sekarang berikan aja kebahagiaan bagi orang-orang yang di sekeliling kita, terutama orang-orang terdekat. Ibu-ibu banyak yang ke anak sendiri gak mau ngasih senyum karena melihat anaknya itu jelek aja. Anaknya pulang sekolah, sepatu simpen di rak, udah itu makan nanti langsung bersihkan ya piringnya. Itu nggak ada senyum di situ karena udah jelek duluan. Ibu harusnya pulang anak, Waalaikumsalam, capek ya ma, salam dipeluk. Oh tasnya ya simpan di tempatnya ya, tapi sambil senyum aja. Itu ada makanan, ada gepuk enak gitu, ada sambal terasi, nanti sayur asam dia kalita gitu. Nah itu kan bikin enak ya. Jadi 1. Yang kedua, kata Ibu Sina, orang yang udah tingkat tinggi, orang pecinta Allah itu pemurah, senang memberi. Jadi kalau yang pelit-pelit itu tidak termasuk. Kenapa? Karena orang pemurah itu ketika dia dapat rezeki, itu rezeki dari Allah dan amanah dari Allah. Mau dimakan sendiri, mau dinikmati sendiri, atau mau dibagikan. Bagaimana teh? Saya itu memang nggak punya uang untuk dibagikan. Kalau yang nggak punya, berarti ini tidak termasuk yang kedua ya. Karena mau pemurah mau memberi kalau ada yang mau diberikan kan. Nah sekarang kita punya uang, dapat dari orang tua, dibebaskan oleh orang tua, terserah mau untuk apa aja. Ternyata banyak lebihnya. Nah Allah bagikan, itu pemurah. Jangan seperti santri ya. Ada santri ini mah dulu di Ciamis, ada seorang santri yang spesial, dia kalau dapat makanan dari orang tuanya itu nunggu malam. Jadi nunggu malam, teman-temannya udah pada tidur semua, dia baru bangun. Pas bangun teh kayu makan sendiri. Tahu nggak siangnya teh sama teman-teman tuh banjur pakai minyak tanah. Pas dibanjur ini nggak didik gitu ya, kok ini pelit-pelit amat gitu. Padahal itu di pesantren, kalau di DT enggak ya sekali. Jadi dibanjur, jadi dia pas makan itu makanan tuh kenapa ada minyak ya? Kayaknya kita sengaja itu ngetes gitu. Subhanallah, alhamdulillah sih nggak seterusnya. Kan kalau kita ngasih tahu takut tersinggung, tapi kalau pakai minyak, nah, kok ada minyak tanah gitu. Nah, tapi awat jangan begitu ya. Jadi para pecinta Allah itu senang memberi. Nanti kalau ahwat suatu saat diberikan oleh Allah kelebihan rezeki, kalau ada yang ngirim bolu, jangan disimpan bolu itu sampai seminggu. Udah seminggu itu sampai dibuang. Ada yang ngasih buah-buahan, 1 keranjang dimakan sendiri. Jangan, harus dibagikan. Kita cukup 1, yang lebihnya yang banyak untuk orang lain. Kita dapat uang misalnya nanti, ahwat suaminya tuh miliuner tuh pengusaha. Ini ada seorang istri yang suaminya pengusaha besar, tapi subhanallah istrinya itu senang sekali berbagi. Jadi di rumahnya itu ada pengajian, mudah-mudahan Allah memuliakannya ya. Jadi pengajian hampir setiap hari pengajian, dan itu setiap pengajian itu yang datang dijamu, bukan pakai kenceng kayak kita udunan buat ngasih gitu ya. Tapi itu mah dari beliau. Jadi dari istrinya yang mengelola, setiap ada pengajian pokoknya jamaah dijamu, dikasih oleh-oleh. Makanannya itu bukan kue 2 biji, bukan, nasi plus daging. Datang aja ke sana ya supaya dapat. Oh, kalau gitu berarti bukan kasih Allah kitanya, harusnya yang memberikan. Tapi tentu itu dilakukannya ikhlas karena Allah. Subhanallah ya, kalau nggak apa-apa kan kita menginginkan jadi orang kaya yang nanti kekayaannya itu bukan dinikmati sendiri,
Tapi yang kebayang, nanti kalau Allah memberikan kekayaan melimpah, ingin buat rumah anak yatim, buat anak-anak itu terlindungi di situ, kemudian bisa belajar ini nyaman, kemudian dia juga bisa hidup tentram. Subhanallah, makan kita yang menjamu. Boleh kan punya cita-cita? Mau? Mau ya. Apa murah? Yang ketiga, dia berani karena yakin Allah sebagai tempat berlindung. Berani karena yakin Allah sebagai tempat berlindung. Berani. Yang keempat, pemaaf. Nah, di dalam ceritanya yang tadi Zulaiha masih kembali lagi. Siapakah kekasih Allah? Tapi ini laki-laki ya. Jadi pasangan Zulaiha itu adalah Nabi Yusuf. Subhanallah ya. Saya tafakur ya, bener ya. Orang yang pemaaf itu di dunia aja dikagumi oleh manusia, apalagi di hadapan Allah. Itu ketika Yusuf sudah jadi raja, bukan raja, bendahara ya, bendahara negara, berarti yang ngatur keuangan. Itu kan berarti sudah gagah, kaya, didampingi oleh istri yang cantik, anak-anaknya lucu-lucu, udah. Itu kan kakak-kakaknya datang dalam keadaan udah aki-aki, udah pada mungkin kelaparan, sekian tahun datang mau minta bantuan. Kalau kita udah, kamu kan kakak-kakakku ya, yang dulu membuang aku ke sumur kan. Kamu kan yang memisahkan aku dengan ayahku, yang membuat ayahku buta. Sana pergi, kayak kita begitunya. Tapi filmnya senyum, gak ada berubah wajahnya sedikit pun. Ini kakak-kakak kok kasihan, dijamu. Pas kan kelaparan tuh jalan kaki dari rumahnya jauh, dari negeri Kanaan ke tempatnya Nabi Yusuf. Perjalanan jauh, udah kelaparan lama, dijauh dengan makanan yang serba ada. Tadi Nabi Yusuf tengok dari jendela, gimana kakak-kakaknya lagi kelaparan, kelihatan. Tapi subhanallah sampai bahagia itu Yusufnya tadi, enggak suka. Rasain, awas mau diberek. Coba itu pemaaf. Jadi itu asli pemaaf itu begitu. Tidak mengungkit-ungkit masa lalu, tidak melihat sesuatu yang menyakitkan dirinya, enggak. Justru ingin membalas kebaikan. Allahu Akbar. Nah, itulah pemaaf. Dan yang kelima, orang yang cinta kepada Allah, dia lapang dada karena melihat keagungan Allah yang terbentang di alam luas ini. Jadi dia melihat apapun yang ada di dunia ini bukan mata lahirnya yang melihat, tapi yang dilihat itu dengan mata batinnya. Jadi kalau lihat tadi dari itu ya, dari Ciater ada kebun teh, indah. Bukan lihat kebun tehnya langsung dipotret gitu, bukan ya. Tapi lihat kebun teh, ya Allah subhanallah. Banyak orang yang sudah termasuk para kekasih Allah tuh lihat kebesaran Allah itu bisa menangis. Kalau kita mah nangis itu kan karena belum bayar utang gitu ya kan. Terus karena putus cinta gitu, karena masalah yang berat gitu. Tapi kalau orang-orang yang mendapatkan cinta Allah, yang cinta kepada Allah itu takjub. Bahkan ketika seorang ibu melihat yang melahirkan, ketika bayinya keluar dari rahim ibunya, langsung lihat matanya, lihat nangis gitu. Lihat Allahu Akbar, betapa hebatnya Engkau ya Allah, yang tidak tahu di dalam siapa yang ngasih makannya. Ketika keluar itu kan bayi, coba nanti yang lihat melahirkan tuh, pas keluar itu kan lembek ya. Ingat nggak Bu yang melahirkan? Lupa lagi ya. Itu pas keluar kan lembek, tapi dalam waktu sekian menit itu seperti yang dikipasin. Ya, itu kan membesarnya itu kok cepat sekali itu kalau yang baru lahir. Kemudian hidungnya yang asalnya nggak kelihatan jadi itu ada gitu. Iya, yang matanya terus ininya, terus rambutnya udah ada rambutnya. Harusnya ya Allah, nah gitu. Bahkan dulu ada seorang pemuda soleh ya, ketika lihat ini ikan di namanya akuarium, dan ikan ini, dia menangis. Nah itulah orang-orang yang sudah melihat bahwa apapun yang dia lihat itu bukan lihat fisik yang dilihatnya,
tapi lihat penciptanya. Subhanallah, makanya ibu akhwat bagus kalau jalan-jalan ke taman yang indah. Harusnya orang Belanda, orang Jerman itu banyak nangis. Tapi sayang mereka nggak mengerti siapa Tuhannya. Di Belanda itu ada taman, di Wina itu taman yang sangat indah. Luas, depan itu, di depan namanya Istana Ratu Sisi. Ada ratu di situ punya taman, depannya tuh itu kalau lagi bunga tulip lagi tumbuh itu warna-warni. Oh, harusnya gitu. Tapi kan mereka cuma gitu kan. Ini karena hasil karyaku, ini karena kepintaranku. Kalau yang ateis kan seperti itu, nggak ingat kepada Tuhannya. Nah makanya ibu di sini boleh ya, kalau yang punya uang jalan-jalan ke luar negeri, bukan lihat-lihat bule, bukan. Tapi ke luar negeri itu lihat bagaimana kebesaran Allah itu. Memang Allah menggerakkan orang-orang yang pintar, bisa bikin jembatan yang panjang, bisa melihat itu apa namanya laut kan beda sekali dengan di Indonesia. Kalau di luar negeri itu ditata sedemikian rupa, nggak ada rumah-rumah kumuh di pinggirnya itu, semua tertato sampai yang namanya itu jembatan itu kan itu yang di KL, yang di mana itu. Ya Allah, harusnya kita lihat subhanallah, walaupun itu ada buatan manusia, tapi kan itu campur tangan Allah. Siapa yang menciptakan? Hanya di Quran fantasyiru fil ard, bertebaranlah, lihat bumi Allah yang begitu luas ciptaan Allah supaya nambah yakin. Nah itulah 5 ciri orang-orang pecinta Allah. Baik para pendengar sekalian, kelihatannya sudah menunggu nih di rumah. Jadi 1, sekarang banyak senyum. Yang kedua, banyak memberi. Kalau kita punyanya baju, ya berbagi. Kita punyanya ilmu, berbagi ilmu. Yang punya harta, bagikan. Jangan dimakan sendiri, jangan dinikmati sendiri. Insya Allah itu. Yang ketiga tadi apa? Berani. Berani mengatakan ya, berani mengatakan tidak. Nah, awat yang masih suka takut-takut itu belum. Jadi berani itu berani kalau misalnya ibu melakukan kemusyikan, tapi berani dibungkus dengan kebijakan. Misalnya malam Jumat masih nyimpan sesajen, harus berani bicara. Ibu kalau bisa malam Jumatnya nggak usah sesajen, udah aja gantinya dengan bikin tumpeng buat saya. Jadi dengan bisa kesayain aja daripada buat itu untuk apa namanya nenek moyang gitu ya. Saya juga lapar buat teman-teman misalnya gitu. Jadi itu berani tapi dengan bijak ya. Kemudian yang keempat misalnya adik-adik akhwat kakaknya itu pacaran malam mingguan sampai malam gitu, jam 11 baru pulang, diantarin berduaan pakai mobil pribadi. Itu harus berani apa? Berani menegur tapi dengan bijak. Hati-hati kak, ya duaan nanti berbahaya. Nenek bilang berbahaya gitu ya. Jadi dengan cara yang begitu, jangan yang frontal ya, jangan yang eksklusif, nanti malah dijauhi. Itu berani. Yang keempat adalah pemaaf, seperti Nabi Yusuf ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang pernah menyakiti, seolah-olah nggak ada apa-apanya. Saya sudah memaafkan, tapi hati kita kan seperti gelas kaca. Oh itu mah lagu siapa namanya dulu deh, gelas kaca. Oh ini ada niati. Kan gelas itu kalau sudah pecah katanya susah menyatukan lagi. Lain kalau hati, karena yang menguasai hati itu Allah. Jadi ada kan katanya kalau orang disakiti sama kita kayak menancapkan paku. Nanti ketika kita sudah minta maaf, pakunya dicabut, menancapkan lagi, cabut, itu masih ada sisa. Itu namanya perumpamaan. Tapi kalau dengan iman, itu lihat Nabi Yusuf, tidak ada tersisa sedikit. Itulah iman. Baik, yang terakhir adalah selalu melihat itu adalah kebesaran Allah, melihat penciptanya. Baik, para pendengar di rumah silakan yang mau menambahkan. Oh, ibu mau bertanya? Ya boleh. Ibu pernah jatuh cinta seperti Zulaikha? Iya, boleh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang anaknya mau melahirkan,
itu dibacakan surat apa saja? Saya tadi belum jelas. Oh itu Al-Falaq, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Terus ada satu lagi teh Al-A'raf kalau nggak salah 54. Tapi itu nggak terlalu hafal ya. Jadi itu aja diambil yang 3, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Kenapa sih itu? Ternyata hikmahnya subhanallah, kan lagi mules itu kadang-kadang kurang tenang tuh. Jadi ketika Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, menjiwai, soalnya pengalaman gitu. Daripada ya ngeden, itu dia nama tegang gitu. Udah jelas ngeden kan. Kadang-kadang bisa repot gitu ya, udah bidannya, udah suaminya ngeden, ho kan gitu. Ayam ngajinya kurang. Tapi ngajinya juga harus proporsional ya, jangan sampai Bismillah kayak mulai. Jadi itu mah nama aduh gitu. Jadi suasananya seperti apa gitu. Tapi yang pas itu memang pas lagi mulus kan ada berhentinya tuh istirahat, kul huwallahu, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, tenang. Nanti ketika gitu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, brol gitu. Ini pengalaman itu benar-benar pas ayat kursi brol gitu ya. Jadi membuat tenang yang mendampingi, yang melahirkan. Ibu memang mau melahirkan anaknya. Kan sekarang kan cucu ya teh. Kan ini teh, kan kadang orang yang rumah tangga. Kadang suaminya itu betul menyuruh anak-anaknya suruh sholat, apa belajar, apa ngaji, terus tidur bangunnya yang pagi. Tapi karena mungkin terlalu keras, ibunya yang marah malah. Terlalu keras apa yang ngedidiknya? Dia kepada anak itu. Ternyata istrinya tidak mendukung. Iya. Kadang kan ada ya anak yang begitu. Ternyata anaknya jadi ikut ibunya, nggak mau nurut sama ayahnya. Karena ayahnya galak tuh ini. Ya galak sih enggak ya, cuma mengarahkannya yang kurang yang pas. Betul, yang baik, tapi caranya yang keras. Iya. Nah itu gimana teh? Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pasangan suami istri itu sudah saling melengkapi harusnya. Suami mungkin dengan kegagahannya ya, jadi lebih tegas. Nah nanti bagian tarik ulurnya ibunya. Kalau dua-duanya tegas nanti menjauh anaknya. Jadi ada bagusnya Bu untuk saling, tapi memang harus satu suara. Satu suara artinya sepakat bagi-bagi tugas. Kalau dua-duanya lembek nanti nggak ada rasa takut. Kalau dua-duanya keras nanti anak menjauh. Jadi bagusnya ada kesepakatannya. Jadi sok bapak nurada-rada kencengnya tapi jelas, penuh cinta tapi ada tegas. Nanti ibu bagian tarik ulur gitu. Ini kan namanya juga rahim ya, kita nggak punya rahim. Jadi bagian gitu nih, gitu tarik ulur, tarik, insya Allah. Baik, ini pendengar radio ada yang mau menambahkan? Silakan. Kami akan kembali saat yang dan Anda yang ingin bergabung bersama kami dari telepon di 022 2017070 5017070. Sementara ini belum ada yang terhubung boleh melanjutkan kembali. Ya di sini ada, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sungguh sangat luar biasa sekali kita dipertemukan dengan dan ini keluarga kami yang berasal dari Sumatera Barat ini. Oh, dari Sumatera? Iya. Sedang program apa di Bandung? Lagi ngambil program S2 di S2. dan dapat tugas belajar. Alhamdulillah. Ada sekitar 8 orang kami guru-guru dari SD dan SMP diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu di UPI Bandung. Yang ingin saya pertanyakan pada kali ini kepada Teteh sesuai dengan tema kita masalah cinta. Ya ini terkait dengan wanita-wanita seusia saya bahkan lebih dari saya itu belum juga mendapatkan pasangan atau jodoh gitu Teteh. Aduh, saya masa kini nih. Iya. Kalau dibanding dengan saya yang sudah punya 3 buntut, lalu ada seorang teman yang kemarin curhat kepada saya.
gimana lagi tuh Umi katanya, sampai hari ini belum juga dapat jodoh Iya. sehingga ketika dia berdoa kepada Allah kadang-kadang sudah putus asa untuk berdoa masalah jodohnya kepada Allah. Ya sudah nggak akan minta lagi gitu ya. Iya, kemarin tuh dia dikasih solusi dari saya, ya terus berdoa barangkali Tuhan pasti berikan yang terbaik oleh kita. Tapi saat ini saya minta solusi dari Teteh gimana memberikan pandangan kepada teman-teman dan saudara-saudara saya yang sampai saat ini Iya. juga mendapatkan jodohnya Teteh. Iya, terima kasih. Kalau yang belum mendapatkan jodoh masih usia 20 ya masih tenang-tenang ya. Sekarang udah kepala 4 itu Teteh. Sudah 40 itu sangat banyak, apalagi di kota besar. Di kota besar yang karir, yang sibuk biasanya nggak kepikir menikah. Termasuk kemarin waktu umroh. Waktu umroh itu banyak pasukan yang mau nyebut jomblo masa sih ya. Jadi ya belum berpasangan. Jadi seseorang yang menginginkan pasangan itu fitrah, harus punya perasaan itu. Tetapi ketika seseorang itu tidak mau tadi, kita belajar dari Zulaiha. Zulaiha itu betapa menderitanya ketika berharap dari manusia yang bertepuk sebelah tangan gitu ya. Walaupun Yusuf juga sebenarnya senang gitu ya, tapi kan nggak berjodoh dulu gitu ya. Wah menderita, berarti teman kita yang memang sudah usiaan belum mendapatkan jodoh. Harapan itu harus ada, tapi jangan melampaui, terlampau. Karena kalau terlampau nanti dia fokusnya ke itu aja terus, akan sangat menderita. Apalagi misalnya dia menunggu seseorang yang misalnya sudah menikah, padahal itu cinta pertama, mau nunggu istrinya meninggal, kan itu bahaya gitu. Ternyata benar istrinya tuh meninggal, dia nunggu karena menyimpan cinta yang lama kayak. Ternyata dia menikahnya sama yang lain, lebih menderita lagi gitu ya. Jadi disinilah kita harus menjadi jalan agar menemukan cinta yang murni. Tidak mudah sih ya, tapi orang bisa menemukan. Sampai ketika dia menemukan udah asik dengan Allah, asik dengan Tuhannya, nanti ketika Allah mendatangkan calon itu sudah cintanya udah cinta lillahi ta'ala, itu asli. Nantilah mudah-mudahan bulan ini ada kejadian yang luar biasa ya. Ada seseorang yang sudah enggak membayangkan akan menikah, udah cari aja cinta Allah dia, bukan saya, orang lain. Jadi itu udah mencari cinta, udah asik dengan, udah asik, udah nggak mikir kalau ada, ya alhamdulillah. Kalaupun enggak ya mungkin nanti di akhirat katanya. Bahasanya itu udah bahasa nikmat aja. Ada yang ngejodohin, mau dijodohin, nggak cocok ya nggak apa-apa gitu. Dia udah asik, udah ada Allah kok yang setiap malam aku bermesraan dengannya, katanya gitu. Nah, nanti ketika ada seseorang, kalau ini membuat dekat dengan Allah, ya Allah jodohkan. Tapi kalau memang ini membuat jauh dari engkau, aku tidak mau. Nah, jadi itu memang ini yang ceritanya jangan saya. Harusnya yang ceritanya itu yang memang dia belum dapat jodoh, tapi menemukan cinta yang murni. Ada yang mau cerita itu? Nah, udah pada punya jodoh ya. Ada yang belum dapat jodoh, belum menemukan cinta Allahnya juga. Harusnya yang cerita adalah orang yang memang seperti itu. Nah, jadi tidak juga defensif, juga tidak berharap-harap yang sampai menyiksa diri. Insya Allah kita semuanya menuju ke sana ya. Mau dapat atau enggak sama saja. Nggak sama katanya tuh. Sama. Baik, para pendengar, tidak ada, silakan, ada waktu. Nah, ini dari mana? Sama Buah Batu. Baru pertama kali ya hadirnya? Oh, sudah sering, kakak yang lupa ya. Boleh, mukanya lain ya. Sudah berubah tadi seperti Zulaiha ya. Assalamualaikum Teh Mimi. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanyakan? Oh ya, pengajian waktu itu ingat Teh. Ya, ini penyanyi dangdut. Nama saya Nina dari Buah Batu. Yang mau saya tanyakan, saya sahabatan dengan sesama wanita gitu. Baik dalam urusan ke dunia ibadah keduniawian maupun ke akhiratan. Tapi persahabatan kami selalu putus nyambung.
putus nyambung. Gara-gara ada orang ketiga yang selalu memecahkan hubungan persahabatan kami. Sedangkan sedangkan dia usianya jauh di atas aku, dia usianya sebaya mama aku gitu. Nah, selalu aja sekarang lagi sahabatan aku udah lancar kembali ya, sama-sama udah menyadari akan kesalahannya masing-masing. Sebetulnya saya nggak mau terulang lagi, tetapi kemarin ada aja orang ketiga yang memecahkan hubungan persahabatan kami. Kalau aku sih, seandainya emang dia bilang gimana gitu tentang aku gitu, aku tuh udah terima apa adanya, dibilang dia gimana walaupun enggak gitu. Soalnya aku bersahabat dengan dia itu karena Allah. Tapi nggak tahu dianya tahu terpengaruh tahu enggak. Kalau emang dia bilang aku gimana gitu, kata orang ketiga. Nah itu yang saya mau tanyakan ke Teteh itu, bagaimana caranya dan doanya supaya hubungan persahabatan saya dengan dia itu jangan ada pengaruh orang ketiga baik ke saya atau ke dia. Ini semata-mata untuk tujuan ibadah dunia akhirat karena Allah. Ya, amin. Itu aja, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi yang difotokopi. Barang siapa yang mencintai karena Allah, barang siapa yang membenci karena Allah, barang siapa yang menerima karena Allah, barang siapa yang menolak karena Allah, barang siapa yang menikah karena Allah, maka akan sempurna iman. Jadi harusnya kalaupun tiga sekawan itu, harusnya kalau sama-sama orang beriman itu udah tigaan aja saling bersahabat, bukan orang ketiga malah memecah belah. Kan harusnya begitu. Apalagi ini sesama perempuan kan semuanya. Harusnya yang ini justru semakin terikat, bahkan bukan hanya bertiga, bahkan untuk bersekian juta. Karena kalau sesama orang beriman itu ikatannya harus kuat. Nah, makanya orang-orang yang pecinta Allah biasanya itu seperti gelombang elektromagnetik, itu akan disambungkan oleh Allah. Ulama-ulama yang soleh nanti kayak saudara dengan ulama-ulama itu. Orang-orang yang bersih hatinya dengan orang bersih. Kalau kita bertemu dengan yang kotor, berarti kitanya kotor gitu ya. Tapi jika kita jangan kayak aku makan isi hati, ya itu nggak akan. Jadi itu Allah yang Maha Tahu. Katanya untuk mengenal Allah kebesarannya itu jauh lebih mudah dibanding dengan kita melihat apakah dia pecinta Allah atau bukan. Karena kalau manusia itu tertutupi terkadang, bahkan oleh Allah ditutup, supaya kalau orang tahu bahwa dia adalah pecinta Allah, itu nanti akan mengkultuskan. Bahkan orang itu akan memperlakukan dia terlalu. Makanya ada orang-orang yang disembunyikan oleh Allah, padahal dia memiliki tadi yang lima. Kalau lihat ikan bisa menangis, lihat bayi yang bunyi nangis, lihat bintang dia nangis, tapi nggak diceritakan. Atau Ahmad nggak usah ke depan, assalamualaikum, saya kalau lihat bintang nangis nggak usah. Itu kan rahasia dirinya dengan Allah. Seperti orang-orang sedang jatuh cinta, itu kan nggak mau ada yang nemani. Ya, ngobrol doa, ada aja orang yang ikut berhenti. Tapi ketika dua-duaan, waduh sampai siang gitu. Nah orang kalau menemukan sesuatu dia sudah asik dengan Allah, nggak mau orang tahu, karena itu rahasia dirinya dengan Allah. Ya gitu ya. Tante apa pertanyaannya? Nah harusnya. Jadi tante nggak usah dipikirin orang ketiga yang memecah belah. Makanya saya nggak usah. Kita mah cinta aja kepada semuanya ya. Dan itu penyayang katanya. Ciri para pecinta Allah itu melihat orang yang buruk saja dia tetap sayang. Sayangnya itu bagaimana caranya saya bisa mengajak dia jadi baik gitu. Jadi tetap Rasulullah SAW begitu ya. Harisun azizun ma'anitum. Jadi Rasulullah itu laqad ja'akum rasulun ya. Allah sudah mendatangkan Rasul itu penyayang kepada orang beriman. Nah, Rasul itu ruhama bainahum, tapi Rasul asyidda'u 'alal kufar. Jadi kepada orang-orang yang beriman, mau imannya yang kuat, mau yang kecil, yang tipis, harus bagaimana supaya jadi tebal gitu. Apalagi kepada yang imannya mantap. Makanya Rasul katanya itu kepada para sahabat, aduh cintanya kayak apa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq
cintanya kepada Abu Bakar Siddiq itu melampaui cinta kepada yang lain. Karena Abu Bakar adalah pendamping Rasul yang membela Rasul ketika hijrah, sampai tidak apa-apa kakinya digigit ular, sampai kayak gitu, saking cintanya Abu Bakar. Maka dibalas oleh Rasul. Rasul itu sangat mencintai Abu Bakar. Udah anaknya jadi istrinya lagi kan. Putri Abu Bakar yang dicintai udah cantik, pintar, ya, jadi banyak faktor. Nah, jadi ternyata terlihat gitu, orang-orang yang saling mencintai karena Allah itu terlihat. Nah, itu terlihat dan terasa. Mudah-mudahan kita pun sekarang ya hadir di tempat ini, pendengar radio di rumah, ini Allah yang mengikatkan. Nah, itu ada doa Robitoh ya, coba dibaca di Al-Maksurat. Itu ada doa Robitoh itu di ujungnya, ya Allah ikatkan hati-hati kami dalam memburu cintamu, memburu makrifatmu. Itu kurang lebih isinya itu. Nanti Allah akan pertemukan. Jadi bertemu di mana? Gitu. Bertemu di mana gitu, saling memaafkan, saling perhatian. Kalau ketemu sama dia tuh kok rasanya ingin nambah yakin ke Allah gitu, ingin nambah semangat beramal. Itu karunia Allah ya. Baik para pendengar sekalian, alhamdulillah sudah. Masih ada? Oh iya boleh satu. Maaf yang di masjid sabar ya. Ya. Oh ini Nabi Yusuf kayaknya nih. Iya, silakan Pak Agus. Alhamdulillah, amin. Oh, subhanallah 2006. Iya. Tetapi kalau mendengar ada pertanyaan dari ibu-ibu tadi tentang kuliah di UGM 2, nah saya katakan kajian gitu ya, kajian untuk bagaimana seorang laki-laki bisa menolong para wanita ini bagaimana sebagai seorang laki-laki dengan keawaman dalam masalah ibadah, dengan kehidupan agama yang masih kurang. Tetapi kalau mendengar hal-hal tersebut, ada curhatan para ibu atau para wanita yang masih menginginkan anak, karena tidak punya istri, tidak punya anak, kita bagaimana mendikatnya malam seperti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ahmad yang berada di masjid semua senyum. Betapa hebatnya para laki-laki ya yang empati kepada para muslimah yang menantikan jodoh. Jadi sekarang gimana ya? Mau cerita poligami nggak sanggup. Ya, poligami ada waktunya nanti saya bahas ya suatu saat. Tapi kalau Bapak mau menikah lagi ya harus siap dengan ilmu dan harus disiapkan istrinya. Sebaik-baik seorang suami adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi disiapkan imannya, disiapkan ilmunya, dan para suami harus siap adil. Walaupun adil sempurna tidak akan ada, tapi minimal tidak terlalu condong. Biasanya bapak-bapak kalau punya mobil baru suka seneng ke yang baru, entah yang lama. Nanti kalau udah ketahuan yang baru rusak, baru balik lagi ke yang lama. Itu umum. Tapi kalau pecinta Allah tidak akan begitu. Pecinta Allah dia akan sangat takut dengan ancaman Allah ketika melanggar aturan Allah. Ya itu titik sudah ya. Panjang tuh ya tahu yang salah. Baik para pendengar sekalian, semoga hari ini memang agak spesial ya, supaya lebih halus lah, jangan tegang-tegang gitu ya. Pokoknya boleh baca lagi tentang cerita Zulaiha itu ya, bisa ditafakuri. Seseorang itu bisa berubah kalau pernah tergelincir. Seseorang itu bisa menemukan cinta Allah ketika awalnya belum tahu cinta Allah itu seperti apa. Kemudian seseorang itu akan mulia ketika dia bisa mengendalikan nafsunya karena takut kepada Allah. Itulah Nabi Yusuf ya.
Ini Nabi Yusuf ini pelajaran untuk kaum bapak sebenarnya, untuk kaum bapak yang tidak mudah tergoda oleh rayuan wanita. Ternyata Allah mengangkat di dunia aja mengangkat, apalagi nanti di akhirat. Betapa tidak mudahnya seseorang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya ya. Baik para pendengar sekalian, insya Allah sampai ketemu ahad depan. Ini belum ada yang setoran ayat 7. Aduh, ini mau apa? Mau setoran? Wih, mau setoran, masih ada waktu ya. Dapat hadiah ya, halaman 7. Siap? Subhanallah ya. Siapkan hadiah saya. Ya. Baik para pendengar, jadi hari ini halaman 7, untuk minggu depan halaman 8. Terserah, dianggap sudah hafal semua ya. Karena berjalan harus tetap berjalan, jangan menunggu yang belum hafal. Pokoknya sekarang setoran halaman 7. Enggak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين والذين يظنون أنهم ملاقو الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا والأمر يومئذ لله ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Lulus, alhamdulillah. Satu orang aja ya, Ahwat. Jadi yang lainnya hadiahnya masing-masing ya. Alhamdulillah. Ya, monggo. Karena waktunya sudah habis. Selamat ya. Mudah-mudahan jadi hafidhah yang pecinta Allah, insyaallah.
Jadi akhwat semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka semakin tertanam rasa cinta nanti. Dipaksa aja dulu sekarang, dipaksa berkomunikasi, berinteraksi, nanti Allah yang menanamkan cinta. Ada saatnya nanti. Baik akhwat, alhamdulillah kita senang sekali ada yang setoran ya. Jadi untuk minggu depan halaman 8. Siapa yang bagian ditunjuk, siapa yang tidak sama saja ya. Yang penting hafal. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita mendapatkan ilmu tentang cinta. Doanya, ya Allah ya Wadud, yang pendek. Ya Allah ya Wadud, wahai Allah yang maha mencintai, wahai Allah yang maha dicintai, wahai Allah yang menanamkan cinta di hatiku, wahai Allah yang memberikan cinta kepada makhluk-makhlukmu. Jadi ya Allah ya Wadud. Ayat Qur'annya yang tadi dibaca oleh pembawa acaranya, surat Yunus ayat 63, 64, 65. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, kami mohon kepadamu cintamu, wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, wal amalan ladzi yuballighuna ala hubbika. Ya Allah, bimbing kami dengan amal-amal agar kami mendapatkan cintamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami dalam berkeluarga, kami dengan pasangan kami saling mencintai karena Engkau ya Allah. Jadikan kami dengan anak-anak kami dan kedua orang tua kami saling mencintai karena Engkau ya Allah. Jauhkan dari kami cinta yang membuat kami jauh dari Engkau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.